Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang materi mengenai isu krisis gilt bond yang ada di Inggris pada tahun 2022. Perkenalkan, saya Irfan Soto Fadil dengan NIM terakhir 003. Saya Rodatul Fathah dengan akhiran NIM 019. Saya Aisyah Suraya dengan akhiran NIM 077. Saya Revana Bizari Kasari dengan akhiran NIM 196. Saya Muhammad Hasan Nuranif dengan NIM 204. Saya Muhammad Indra Darmawan dengan NIM 197. Nah, setelah perkenalan ini, kami akan membahas materi tentang krisis tersebut. Dan jangan lupa untuk ditonton sampai habis. Dadah! Pada tahun 2022, Inggris mengalami gejolak pasar keuangan yang sangat besar dalam beberapa dekade, yaitu kasus gilt bond. Berawal dari kebijakan fiskal yang membuat kepanikan, Bank of England yang harus turun tangan. Pada video ini, kami akan membahas penyebab, kronologi, dan dampak dari kasus gilt bond, termasuk dalam gejolaknya sampai ke Indonesia. Gilt bond adalah obligasi pemerintah Inggris yang mirip dengan SBN di Indonesia. Biasanya stabil, aman, dan menjadi tempat parkir para investor global. Namun pada tahun 2022, aset yang paling aman ini justru menjadi sumber krisis. Krisis ini bermula ketika pemerintahan Liz Truss mengumumkan mini budget pada tahun 2022 pada bulan September. Kebijakan ini berisi pemotongan pajak besar-besaran tanpa kejelasan sumber pendanaan. Pasar melihat bahwa kebijakan ini sangat beresiko karena yang pertama, utang pemerintah akan melonjak tinggi. Kemudian yang kedua, inflasi dikhawatirkan akan tinggi. Dan yang ketiga, kepercayaan investor terhadap anggaran Inggris akan merosot. Nah, kemudian investor menjual gilt bond pada tahun 2022 itu secara masif yang membuat yield melonjak tajam, bahkan mencapai level tertinggi sejak tahun 2008. Kenaikan yield gilt bukan hanya sekedar sinyal dari pasar, itu akan menjadi bom waktu. Nah, sektor yang paling terdampak adalah lembaga pensiunan Inggris yang banyak menggunakan strategi LDI atau Liability Driven Investment, memakai derivatif dan pinjaman untuk mencocokkan kewajiban jangka panjang. Nah, ketika yield naik tajam, portofolio mereka jatuh. Nah, sementara kewajiban margin call melonjak secara drastis. Jika mereka gagal memenuhi margin, sistem pensiun bisa kolap. Dari situ, pasar berada hanya beberapa jam dari potensi krisis sistemik. Lalu, bagaimana sih intervensi darurat dari Bank of England itu sendiri? Jadi, untuk mencegah kehancuran pasar keuangan, Bank of England langsung melakukan pembelian darurat gilt bond selama 2 minggu. BOE membeli miliaran pound obligasi untuk menurunkan yield dan menstabilkan pasar. Langkah ini berhasil meredakan kekacauan, tetapi juga menunjukkan rapuhnya struktur keuangan Inggris saat itu. Apa sih dampak krisis ini ke ekonomi Inggris? Nah, krisis ini dapat memicu kejatuhan pound sterling, meningkatkan biaya pinjam pemerintah, dan memperburuk tekanan inflasi. Reputasi fiskal Inggris menurun dan hanya dalam beberapa minggu, pemerintahan Liz Truss runtuh. Krisis gilt bond menjadi contoh nyata bagaimana kebijakan fiskal yang kurang kredibel bisa mengguncang pasar global. Meskipun terjadi di Inggris, gejolak ini menular ke berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Dampaknya yang pertama yaitu volatilitas di pasar obligasi dan saham Indonesia. Investor global cenderung menarik dana di pasar berkembang dan kembali ke safe haven seperti US Treasury. Hal ini menekan kembali yield SBN Indonesia dan IHSG. Yang kedua, ada tekanan terhadap rupiah. Ketidakpastian global membuat investor menekan permintaan global. Hal ini membuat rupiah terdepresi hingga mendekati 15.600 per dolar pada akhir tahun 2022. Nah, ketiga tuh ada arus modal keluar atau capital outflow. Sebagian investor yang berada di Inggris, terutama yang fokus pada pasar Eropa, akan mengurangi eksposur mereka kepada market emergency untuk mengurangi kerugian mereka di Inggris. Nah, kira-kira gimana sih respon negara Indonesia terhadap krisis gilt bond ini? BI atau Bank Sentral akan tetap menjaga stabilitas nilai rupiah dengan cara menaikkan suku bunga dan melakukan investasi falas. Stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga, tetapi tingkat pinjaman akan semakin meningkat atau semakin besar di pasar global. Meskipun negara Indonesia tidak berdampak secara signifikan terhadap krisis gilt bond ini, tetapi krisis ini akan meningkatkan tekanan global terhadap inflasi dan suku bunga The Fed. Krisis gilt bond Inggris tahun 2022 memberi pelajaran, yaitu kepercayaan pasar adalah segalanya. Ketika kebijakan pemerintah tidak kredibel, dampaknya bisa menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia.